Desa Tambangan Tonga terletak di wilayah Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Desa Tambangan Tonga dipercaya sebagai bagian dari jejak peradaban leluhur marga Lubis, yakni Silangkitang dan Sibaitang. Apalagi di kawasan ini juga ditemukan berbagai situs peradaban kuno yang usianya sudah berabad-abad. Misalnya dengan penemuan patung-patung kuno yang diyakini erat kaitannya dengan peradaban kerajaan Lubis di kawasan Mandailing Julu. Selain itu, juga legenda tentang Huta Lobu yang erat kaitannya dengan peradaban awal sebuah huta dalam kebudayaan Mandailing. Bahkan di kawasan Torsite juga dipercaya adanya jejak peradaban klasik, termasuk peta-peta lokasi penambangan emas di masa kolonial. Nama Tambangan pun diyakini berasal dari kata tombang, yakni tempat menggali sumber emas. Usia peradaban di Desa Tambangan Tonga diyakini sudah berabad-abad, mulai dari masa sebelum adanya marga lebih dari 10 abad yang lalu hingga munculnya kerajaan-kerajaan tradisional. Tambangan Tonga termasuk salah satu kerajaan penting di bawah kekuryaan Tambangan bermarga Lubis. Setelah kemerdekaan yang menandai berakhirnya pemerintahan kerajaan tradisional, Tambangan Tonga berubah menjadi pemerintahan desa di bawah Republik Indonesia. Sebagai kepala desa pertama adalah Jagunung tahun 1953-1958. Tahun 1958-1969 beliau digantikan oleh Sultan Guru. Tahun 1969-1974 dipimpin oleh Bangun Batang. Tahun 1974-1979 digantikan oleh Abdul Wasik. Tahun 1979 sampai 1984 digantikan oleh Bahtiar. Tahun 1984 sampai 1994 dipimpin oleh Nurdin Nasution. Berikutnya tahun 2000 sampai 2007 dipimpin oleh Ibrahim Nasution. Tahun 2007 sampai sekarang dipimpin oleh Hamdan Lubis. Berada sekitar 450 meter di atas permukaan laut, Desa Tambangan Tonga secara geografis berbatasan dengan Desa Tambangan Pasoman di sebelah timur, Desa Tambangan Jai di sebelah barat, Desa Gunung Baringin di sebelah utara, dan Desa Lumban Pasir di sebelah selatan. Dari luas wilayah 542 hektar, 308 hektar diantaranya merupakan lahan datar. Sisanya merupakan lahan perbukitan dengan kemiringan yang masih mudah dikelola untuk pengembangan lahan. Suhu rata-rata antara 25 sampai 35 derajat Celcius. Curah hujan antara 2000 sampai 3000 mm membuat kawasan ini menjadi lahan pertanian yang subur. Karena itu terdapat sawah teririgasi seluas 17 hektar dan sawah tada hujan 80 hektar. Desa Tambangan Tonga terdiri dari Banjar Sabajai, Banjar Sabajulu, Banjar Godang, Banjar Tonga, dan Banjar Silango. Luas pemukiman itu kira-kira 6 hektar. Jumlah penduduk Desa Tambangan Tonga 1.445 jiwa yang tergabung di dalam 332 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut sebanyak 60 kakak merupakan keluarga sejahtera. 145 kakak merupakan keluarga miskin, sisanya adalah keluarga berpenghasilan menengah. Sebagian besar penduduk hanya berijazah SLTA atau setara dengan 450 jiwa. Hanya terdapat 29 orang yang berijazah sarjana. Bahkan masih terdapat 150 jiwa yang hanya berijazah SLTP.
Kualitas pendidikan itu tentu berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia di Desa Tambangan Tonga. Dari lapangan pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani atau setara dengan 593 jiwa. Sisanya merupakan peternak, tukang, buruh tani, pedagang, PNS atau jasa lainnya. Terdapat 61% yang masuk usia produktif, anak-anak 21% dan lansia 18%. Tingginya usia produktif dan rendahnya daya saing tentu menjadi persoalan yang serius. Sebab sebagian besar hanya bekerja di sektor pertanian tradisional. Sejarah pembangunan di Desa Tambangan Tonga sudah dimulai masa sebelum merdeka, yakni pembangunan Madrasah Al-Falah tahun 1940. Pembangunan itu dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Tahun 1982 melalui dana Bandes, dimulai pembangunan parit jalan keliling. Tahun 1985 dibangun SD Impres yang dananya bersumber dari APBN. Tahun 1992 dengan swadaya masyarakat dibangunlah Masjid Riyadus Solihin. Tahun 2001 melalui dana APBD berdiri Puskesmas Tambangan. Tahun 2003 Madrasah Al-Falah kembali direnovasi dengan swadaya masyarakat. Sarana dan prasarana di Desa Tambangan Tonga terus berkembang, terutama setelah bergulirnya dana desa tahun 2015. Baik pembangunan jalan lingkar desa dengan rabat beton, jalan sentra produksi, dan lain-lain sebagainya. Lehita sude, pulang mahita tuluan mandahili. Selain sarana dan prasarana di atas, di Desa Tambangan Tonga juga terdapat 7 unit surau, 1 polindes, 2 musola, 1 lapangan sepak bola, TPU, dan pasar tradisional. Selain itu, beberapa sarana dan prasarana lain tentu amat dibutuhkan, termasuk PAUD, SLTP, dan tentu peningkatan prasarana yang mendukung potensi ekonomi desa. Dengan luas wilayah 542 hektar, yang sebagian besar merupakan kawasan pertanian dan kehutanan, seharusnya menjadi potensi yang memadai untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Berbagai tanaman perkebunan tentu menjadi komoditas andalan yang luar biasa jika semua luas lahan yang ada dapat dimanfaatkan. Tanaman seperti kopi, coklat, durian, cengkeh, dan lain-lain amat cocok sebagai tempat pengembangan usaha di kawasan ini, selain manggis yang selama ini sudah menjadi produk unggulan di desa. Pemerintahan desa menyadari besarnya potensi sumber daya alam. Potensi itu idealnya dapat dikelola secara efektif, apalagi terdapat 61% penduduk usia produktif. Karena itu, pemerintahan desa telah menyusun berbagai strategi pemajuan desa, antara lain dengan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan usaha di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Peningkatan kerjasama dengan instansi atau stakeholder yang menguatkan kemandirian desa dan menguatkan pencapaian kesejahteraan bersama. Selain itu, penguatan peran dan sarana keagamaan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Berbagai usaha itu diharapkan akan mampu mewujudkan Desa Tambangan Tonga menjadi desa yang mandiri, agamis, cerdas, dan sejahtera.